lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana.
kita sedang menghadapi ya, banyak masalah. Ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya tuh. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara tuh. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari
forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu
keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani
disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara.
Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk Akabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya meliter aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara tuh. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama,
ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya.
Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.
dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara kan? Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh
Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgal itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga. Ya.
dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Ya.
sekali. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya,
tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun ya yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan,
sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya, presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu
kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu, ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar. Tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo. Asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden.
banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang
benar-benar dihadapi negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia. Tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu
akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya
tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu kok korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang
menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya.
Saya masuk Akabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai
sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa.
keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pandangan Pak soal itu? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga
kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia?
Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu, SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, karena dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan
domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya kan? Track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung ya. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu. Track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis.
kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan
Tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran kan duitnya negara tuh. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa calon kita tuh, alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari budaya salam kebajikan. Teman-teman wartawan udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya.
nggak boleh membicarakan sesuatu atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater, kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain, tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan tapi ya banyak masalah ya. Tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu
Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan masuk pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin, 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para Purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu.
isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketemu. Anaknya Jokowi itu, ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia?
Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan
domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya meliter aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis.
kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, yang surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan.
harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi putusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya.
terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya
akan disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya.
nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka
kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan
dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo.
tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang
saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa Sabta Marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan-penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara
pada waktu hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya Komandan Kocar. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu kok korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno, SD yang sekarang lagi nurjat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan,
satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu.
Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab
tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Dia track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak soal?
duitnya Gibran, kan duitnya negara tuh. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa calon anu kita tuh, alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia. Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, bah, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu, SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya
mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau karena dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya tuh. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya. Tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih.
uangnya dia acak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgal itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu.
Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno
SD yang sekarang lagi nurgat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan.
juga belum memberi keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya.
Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak
ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu, ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya.
Itu etika moralnya begitu, ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa Sabta Marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang
bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu. Track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya,
saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Dia track record dia apa?
Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya gitu. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya,
ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara.
Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, gimana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, nggak mau saya. Saya masuk Akabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya meliter aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama
ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya.
Jangan diperdulikan lagi itu Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pandangan Pak soal itu? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.
dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra. Ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Paslon. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar. Tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh
Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya.
dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti tentu ada penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Ya.
akal. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya,
tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Asraf. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan,
sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu
kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden
banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang
benar-benar dihadapi negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan
akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya
tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia nanya. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, saat itu makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu, SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang
menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwakilan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya.
Saya masuk Akabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai
kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya, presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu, ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa?
keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga
kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya komandan upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya komandan upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah.
Yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Anies. Baswedan. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgal itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin, 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif,
legislatif dan yudikatif tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih
lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Coba. Dulu zamannya Bung Karno itu, SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya,
muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra. Ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya tuh. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya. Tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya kan? Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak dengan Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun ya yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan,
sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu
kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden.
banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu, ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang
benar-benar dihadapi negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia. Tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar. Tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo. Asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu. Track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu
akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, enggak mau saya. Saya masuk Akabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu
Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi mau gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab
tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang
memberikan program makan gratis itu seperti apa pandangan Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara tuh. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga
Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra. Ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar. Tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi.
Ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden
tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan?
Ini zamannya Bung Karno itu. SD yang sekarang lagi nurgat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan.
harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi putusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya.
terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya
akan disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu, ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia mana? Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya.
nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka
kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, saya tanyakan track record. Belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, bah, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya,
atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa?
track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya,
ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara.
Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, gitu. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk Al-Kabri tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama,
ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra. Ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya. Track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya meliter aja mungkin belum. Itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya.
Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.
dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya, presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu. Track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh
Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya.
dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti tentu ada penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Ya.
ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya,
tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu kok korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Kan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan,
sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu
kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Gimana? Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara kan? Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno, SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo? Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden
banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga, kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang
benar-benar dihadapi negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya tuh. Track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melitur aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara kan? Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu
akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya, Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke
tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun ya yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang
menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para perwira satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya, presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia mana? Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65.
tahun 65 saat bapaknya meliter aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran nih salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak dengan Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,
Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu. Track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Dia
tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa saka marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden
walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia?
Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Ya, nggak ada. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan
domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak bisa, nggak butuh makan gratis.
kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurga itu gratis. Bro, Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 titik itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan
Tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan.
teman-teman wartawan udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu.
Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Ya. Saya katakan, saya ke tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi kan track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu
dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira
yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak dengan Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Ini zamannya Bung Karno itu, SD yang sekarang lagi gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang
saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian ya sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih.
belain dia. Tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Iya tuh. Track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 udah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar ya, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 putih itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian.
memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga, kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dengan Satgas dan Pasra. Tahun 97
Terakhir saya kemudian upacara pada waktu hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya, dia aneh. Baru belum sampai umur 40 udah. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soeharto? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya yang kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi nurgrat itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater.
karakter ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya, banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Belain dia, tapi kita belain dia Prabowo tanpa anaknya Jokowi itu. Iya, track record dia apa? Track record kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Kami tersinggung. Bukan saya katakan. Saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga. Saya jadi dengan Satgas dan Pasrat. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Dia nanya. Baru belum sampai umur 40 sudah. Saya suruh hormat gini. Nggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65. Saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar. Tapi itu.
Jadi teman-teman purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa, keringatnya untuk negara itu apa, ya. Tapi kan Gibran ini salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa Pak dengan Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi gratis itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu.
spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan ini terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain